Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak jarang kita menjumpai dalam hidup ini ketika orang tua merasa bahwa Tuhan sudah hendak memanggil dirinya. Ia kemudian mengumpulkan anak-anak bersama dengan cucu-cucunya. Biasanya orang itu tidak terlalu banyak berbicara. Ia hanya ingin merasakan kedekatan, kebersamaan yang penuh perdamaian di antara keturunannya. Seandainya pun kemudian terlontar kata-kata, tidak jarang kata-kata tersebut adalah kata-kata yang syarat akan makna. Dia berharap supaya pesan-pesan terakhir itu didengarkan baik-baik oleh semua keturunannya. Dan tidak jarang saudara-saudari yang terkasih, permohonannya ialah supaya para keturunannya itu hidup rukun sebagai satu saudara. Sebab persatuan itulah yang membawa kedamaian dan keselamatan. Hari ini kita mendengar sendiri Yesus melakukan hal yang sama. Di dalam Injil hari ini dikatakan, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Yesus berdoa di saat-saat akhir hidupnya. Yesus berdoa bagi para pengikutnya. Sebenarnya ini adalah tanda bahwa betapa besar cinta Yesus kepada para pengikutnya. Dan tahukah Anda, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dimohonkan Yesus bagi para pengikutnya? Yesus memohon kesatuan para murid dengan Bapa dan kesatuan para murid dengan Yesus sendiri. Tadi di dalam Injil dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Yesus sangat memahami bahwa persatuan dengan Allah Bapa membawa keselamatan. Persatuan manusia dengan Allah akan menuntun mereka menemukan suatu jalan hidup yang benar, jalan hidup yang menyelamatkan. Yesus sama sekali tidak ingin satu pun dari mereka yang tidak mengalami keselamatan. Doa Yesus ini sebenarnya juga misi kita. Persatuan dengan Allah Pencipta akan membawa kita membangun persatuan dan kesatuan di antara manusia. Dan sesungguhnya saudara-saudari yang terkasih, misi ini menjadi benar-benar bergema dalam hidup kita saat ini. Kita saat ini sungguh-sungguh didesak untuk berdoa dan mengusahakan persatuan dan kesatuan umat manusia dengan Allah Pencipta. Mengapa demikian, saudara-saudari yang terkasih? Agar semua orang ingat kembali pada Allah Pencipta mereka, agar mereka kembali ingat akan panggilan hidup mereka sebagai pemelihara dan pemersatu keutuhan dunia. Sebab sebenarnya untuk itulah manusia diciptakan. Hanya mereka yang memiliki kesatuan dengan Allah Penciptalah yang mampu menciptakan kesatuan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berdoa bagi kesatuan kita dengan Allah, agar kita kembali ingat bahwa kita ini adalah ciptaan, bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah, bahwa kita tidak akan bermakna tanpa melaksanakan kehendak-Nya. Dan apakah yang menjadi kehendak-Nya? Memelihara dan mempersatukan dunia dalam kesatuan kita dengan Allah Pencipta. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Perayaan 400 tahun Karisma Vincentian ini sebenarnya
yang dirayakan adalah soal kepekaan dan kemauan untuk menanggapi kebutuhan persoalan zaman ini, terutama mereka yang terpinggirkan. Itu yang selama ini dilakukan oleh Santo Vincentius dan para penerusnya, para pengikutnya. Maka film ini adalah salah satu bentuk untuk menyebarkan itu, kepekaan dan kepedulian serta kemauan untuk menanggapi. Saya terlibat sebagai salah satu dari Dewan Juri di Festival Film Vincentian yang mengangkat tokoh Vincentius yang mengangkat nilai-nilai kebaikan dari seorang tokoh Nasrani Katolik. Dan kebetulan saya Muslim. Saya terlibat dalam proses film ini karena saya menganggap film itu sebuah karya yang universal, dan yang saya pikir juga yang diangkat dalam tema film ini adalah film-film tema-tema sosial yang universal, yang agama manapun itu pasti akan terlibat dan mengalami proses yang ada di dalam tema film ini. Untuk pendaftaran Festival Film Pendek Vincentian 2017, kami panitia memperpanjang sampai dengan akhir Juni 2017 atau tepatnya 30 Juni 2017. Saya mengajak pada teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam Festival Film Dokumenter Vincentian ini karena temanya sangat luar biasa ya diangkat, dan saya pikir ini adalah tantangan yang cukup serius untuk kita jalani, untuk kita lampaui, karena terus saya bilang film dokumenter ini film yang umurnya panjang, yang relevan diputar di zaman manapun, sehingga kita harus mencoba untuk bikin sebuah karya yang benar-benar serius, benar-benar bagus menurut kita, minimal kita persembahkan untuk negara ini, untuk orang-orang yang perlu kita bantu, untuk orang yang penuh inspiratif, sehingga kita sendiri maupun orang-orang lain yang menonton film ini, karya kita jadi terinspirasi. Komunitas Film Indonesia,